seluruh jajaran Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 15 Wilayah Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajaran, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajaran, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa periode 7 Agustus 2020. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, yang kami hormati Senator Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Insinyur Abraham Lianto, Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ke-15 Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang atau yang mewakili, organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia, PAVI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Para stakeholder, Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajaran, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajaran, Dewan Penasehat Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta jajaran, Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2019-2020, Sivitas Akademika Universitas Citra Bangsa, para kepala sekolah Kristen Citra Bangsa yang akan dilantik Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2020-2024, serta handai tahulah sekalian, selamat pagi. Puji syukur hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya saja kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin disilakan berdiri. Bangsa
Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang terhormat, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengangkat hati kepada Tuhan untuk menyampaikan permohonan doa kita di awal acara yang mulia ini. Izinkan saya membawakan doa dengan cara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Kau mengumpulkan kami semua pada kesempatan istimewa ini untuk menjadi saksi dari awal pelaksanaan tugas mulia dari saudara-saudara kami yang akan dilantik menjadi rektor dan para wakil rektor Universitas Citra Bangsa pagi hari ini untuk 4 tahun ke depan. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dengan seluruh kekuatan dan rahmat-Mu, agar Engkau menjadi tiang penopang utama bagi perjalanan mereka dan lembaga pendidikan ini selanjutnya. Kiranya Engkau menerangi hati semua stakeholder dari lembaga pendidikan ini agar sehati dan sesuara melayani dalam kasih, agar kasih mulai yang terpancar dalam setiap peristiwa di dalam lembaga pendidikan ini. Maka tidak secara istimewa 3 saudara kami ini agar menjadi perpanjangan rahmat-Mu bagi banyak orang, terutama kaum muda di provinsi kami tercinta ini, untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Kami serahkan seluruh perkara ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya Kau melindungi kami semua dari segala mara bahaya dan penyakit, agar kami semua dapat dengan sehat melayani sesama kami di tempat tugas kami masing-masing. Nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lagu Mars Universitas Citra Bangsa oleh UCD Junior. Pembacaan surat keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri tentang pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2020-2024 kepada Ibu IDCR Amangga Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Disilakan. Surat keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 719 YASN CBIM HK
00.3.K/08/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Citra Bangsa di Kupang. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan, dengan NIM 195-05-09-198-00-31015, Guru Besar Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Utama Madya sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masa jabatan 2020-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2020. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2020. Menyetujui Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Abraham Rianto, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Beni Dunggui, Magister Sains. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang, Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 720-CBIM-CBIM-HK-0008-3.2020 tentang pengangkatan wakil-wakil rektor Universitas Citra Bangsa di Kupang. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai wakil-wakil rektor Universitas Citra Bangsa di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2020. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2020, menyetujui Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Abraham Rianto, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Beni Dunggui, Magister Sains. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur. 2. Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang, Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di Kupang. Lampiran surat keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri nomor 720-CBIM-CBIM-HK-0008-2020 tentang pengangkatan wakil-wakil rektor
Universitas Citra Bangsa di Kupang. 1. Yosef Lim, Magister Arsitek, jabatan Wakil Rektor 2, Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan. Herion Bernard Louis, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan, jabatan Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 Agustus 2020. Menyetujui Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Abraham Rianto, Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Insinyur Beni Lunggui, Magister Sains. Pemanggilan sumpah dan pengukuhan jabatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2020-2024. Rektor Universitas Citra Bangsa, Profesor Dr. Frans Talisman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Wakil Rektor 2, Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan, Arsitek Yosef Lim, Magister Arsitek. Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Herion Bernard Louis, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan Kristen, Magister Pendidikan. Rektor dan para wakil rektor Universitas Citra Bangsa yang akan dilantik disilakan mengambil tempat di depan. Rohaniwan disilakan mengambil tempat di depan. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Bapak Insinyur Beni Lunggui, Magister Sains, disilakan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia yang bersumpah? Yang bersumpah dengan agama. Selanjutnya, harap ikuti kata-kata saya. Bahwa saya Profesor Dr. Frans Talisman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa. Bahwa saya Yosef Lim, Sarjana Teknik, Magister Arsitektur. Sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan. Bahwa saya Bernard Louis, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Akan melaksanakan Tri Brahma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku, dengan bertanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya, Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan, sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa, bahwa saya, Yosef Lim, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan, bahwa saya, Heron Bernard Dwi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas atas kasih dan kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan bangsa, dan agama. Bahwa saya, Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan, sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa, bahwa saya, Yosef Lim, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan, bahwa saya, Heron Bernard Dwi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, teman sejawat, staf, dan stakeholder lainnya. Bahwa saya, Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan, sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa, bahwa saya, Yosef Lim, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan, bahwa saya, Heron Bernard Dwi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Tidak akan menceritakan kepada siapapun juga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas dan jabatan sebagai Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan persaksian.
Doa pengukuhan oleh masing-masing rohaniwan. Semoga Allah menurunkan kepada segala buah dapat menjalankan tugas ini sebagai abdi yang setia, dan kiranya Tuhan lipailah satu limpah untuk pelaksanaan tugas ini di hari-hari selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2022-2024 oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Naskah pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa dibuka. Dengan memanjat puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, saya Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dengan resmi melantik Saudara Profesor Dr. Frans Salusman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa, Saudara Dr. Sarjana Teknik, Magister Arsitektur sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan, Saudara Heran Puri, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Pendidikan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Saya percaya saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Penandatanganan berita acara pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa, disilakan mengambil data.
Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Binaan Insan Mandiri, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa serta rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Pengarahan melalui ucapan Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2019-2020, Bapak Dr. Jeffrey Chan, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, kepada Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2020-2024, Profesor Dr. Franz Salesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Bapak Dr. Jeffrey Chan, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, dan Profesor Lagu Daerah SKOB. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Yosef Laisi. Kami berikan aplaus dulu yang kemarin baru tiba juga, dan semula saya cari ke kantor gubernur tidak ada, Pak Yosef telepon balas ya. Terima kasih banyak sekali Pak Yosef. Yang saya hormati
Wali Kota Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris LWT 15 Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andros Ade Erlangga Mas Diana LC. Tepuk tangan juga buat Pak. Ini program ada di LWT sejak 2016. Saya hari ini sangat berterima kasih Pak bisa akhir beberapa kali pada berkata itu pertama di LWT dan selanjutnya di LWT atau LWT 15 sedangkan yang diberikan bagi kita sekian Nusa Tenggara Timur ini. Yang saya hormati, saya kasihi Rektor Undangan yang terdiri Profesor Dr. Alwiri dan Universitas Senat Universitas Undangan Pak Prof. Halo, terima kasih atas kehadirannya. Juga Pak Pimpinan Gubernur Tinggi yang lain swasta yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas PLK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Institusi SPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Konsentrasi Asalubang. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina sendiri, Pak Bini Dulu DK Melantik, Rektor Kamal UCB. Yang saya hormati penasihat, konsultan, juga pengawas setong dari Yayasan Citra Bina sendiri. Yang saya hormati Kepala Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Insinyur John Martinus MM. Yang saya hormati Ketua YAKMI Dr. Hieronymus Fernandes MS. Yang saya hormati Rektor dan para wakil rektor Universitas Citra Bangsa yang baru maupun juga yang mantan. Kita berikan aplaus lagi untuk para dosen Universitas Citra Bangsa, Sivitas Akademika, para kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, Sekolah Kristen Citra Bangsa, tokoh agama Pater Julius Jacinto SPD, dan Ibu Pendeta Alijar yang tadi sudah mewakili rohaniawan untuk pelantikan tersebut. Terima kasih kepada Ibu seperti Ibu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, orang tua dan keluarga yang berbahagia bisa hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga para wartawan, insan pers, kemudian masa, singkatnya hadirin para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sampai. Bapak Gubernur, Pak Sekretaris LWT yang sekaligus merangkap sebagai PLT Ketua LWT Wilayah 15 yang baru, Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, pertama-tama tentu dapat mengucapkan puji dan syukur atas karunia dan berkat perlindungan daripada Tuhan. Maka pada hari ini kita semua hadir di sini
untuk menyaksikan dan juga melakukan acara pelantikan Rektor Pertama dan Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa yang sudah dilakukan tadi. Atas nama Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya menyampaikan profesiat pada Rektor baru Bapak Dr. Profesor Franz Salesman SE MKes, dan terima kasih kepada mantan Rektor Bapak Dr. Jeffrey Yap dan DRG MKes yang sudah mengabdi kurang lebih 13 tahun sejak embrio daripada lembaga ini ada. Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua L2 Dikti, dan Bapak Ibu sekalian, beberapa alumni daripada STIKES CMK itu sudah sampai ke mancanegara, bahkan di Indonesia sendiri, di rumah sakit khususnya Siloam kami bekerja sama sehingga sudah banyak alumni, hampir lebih 1.500 alumni sejak terbitnya STIKES ini. Dan kita juga bersyukur setelah STIKES lahir di tahun 2004, saya juga melihat banyak pendidik atau guru dari NTT ini cukup terkenal di luar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi kebanyakan juga mereka mengajar otodidak, Pak Gub, Pak Sek. Oleh karena itu saya berpikir untuk membuat sedikit supaya guru-guru yang mengajar terutama teknologi IT itu betul-betul bisa dengan metode yang benar dan baik. Maka berdirilah STIKES tahun 2000, STIKES Citra Bina Nusantara pada tahun 2014, dan kebijakan daripada Menteri Pendidikan untuk bisa merger, bergabung antara dua lembaga di dalam satu yayasan, maka pada tahun 2019, tepatnya tanggal 30 April 2019, itu STIKES CMK bergabung menjadi dan STIKES Citra Bina Nusantara bergabung menjadi Universitas Citra Bangsa. Kita berikan aplaus buat Universitas Citra Bangsa. Bapak Ibu dan hadirin yang saya kasihi, saya juga hari ini kita semua harus bangga dan berterima kasih karena sejarah akan mencatat bahwa saat ini Universitas Citra Bangsa memiliki guru besar pertama di bidang kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kita berikan aplaus. Dan kita sebagai sivitas akademika daripada Universitas Citra Bangsa harus bersyukur karena Profesor Dr. Franz Salesman SE MKes adalah perangkat pemerintah pusat L2 Dikti 8 yang diperbantukan atau dititip di STIKES CMK sejak 10 tahun yang lalu dan menjadi home base daripada Universitas Citra Bangsa, sehingga beliau 2 bulan yang lalu baru kita lantik juga sebagai profesor di bidang kesehatan yang pertama, din juga profesor di bidang kesehatan masyarakat mungkin di wilayah L2 Dikti 8 dan khususnya untuk DT. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Visi dan misi dari Yayasan Citra Bina Insan Mandiri merupakan modal utama pembangunan dan pengembangan Universitas Citra Bangsa ke depan untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pelatihan, dan juga pengabdian masyarakat. Untuk itu maka kita lihat tema di depan 17 Agustus yang lalu dalam apel memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, saya berpikir mari lembaga ini juga harus bisa semangat maju seperti bangsa kita yang sudah 75 tahun, walaupun kita 13 tahun. Kita sepakat memberikan moto daripada UCB ini adalah melayani dengan kasih. Dan kasih itu, kalau saya rangkaian kata ini,
yaitu pertama komitmen. Kalau dalam bekerja kita tanpa komitmen maka tentu akan sia-sia. Yang kedua akhlak. Jadi kita juga harus bekerja dengan akhlak yang baik, niat yang baik, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pasti kita akan maju. Kita juga harus bersinergis. Bekerja tidak mungkin sendiri-sendiri, apalagi di era digital, di era global. Kita juga harus bertanggung jawab, punya integritas. Bagaimana kita membuat aturan, bagaimana kita mengimplementasinya, dan kalau semua itu sudah bisa berjalan, kita akan bekerja dengan akur, kerja bersama-sama dan harmoni. Inilah barangkali Pak Wagub, saya bilang kalau 17 Agustus kita ingat Pancasila, karena saya dengan Pak Wagub sering sosialisasi 4 pilar Pancasila, maka Pancasilanya Lembaga Citra Bina Insan Mandiri adalah kasih, yang tadi 5 kata itu. Tepuk tangan buat kita. Saya hanya titip ini buat seluruh sivitas akademika, termasuk Pak Rektor yang baru, untuk mari kita sama-sama melayani dengan kasih, melayani seluruh mahasiswa maupun juga siswa, melayani seluruh masyarakat khususnya di bidang pendidikan ini. Kalau kita kerjakan dengan 5 prinsip tadi, saya yakin dan percaya kita akan bisa lebih maju. Dan ini walaupun baru umur jagung, kita baru 1 tahun 4 bulan universitas ini, tapi kita dapat membuktikan Pak Wagub dan juga Pak Sekretaris Aldo Dikti bahwa baru-baru ini 2 minggu yang lalu mahasiswa semester 2 dari Universitas Bangsa ini dapat meraih 5 medali perunggu daripada Olimpiade tingkat nasional, Olimpiade Informatika, dan itu dihadiri oleh 34 provinsi dan partisipannya adalah 350 kampus se-Indonesia, diikuti oleh 2.100 peserta. Dan di NTT Citra Bangsa dengan prodi IT tadi dapat 5 orang peserta mendapat medali perunggu. Kita berikan aplaus dan terima kasih buat prodi IT Citra Bangsa yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Universitas Citra Bangsa juga merupakan satu dari 81 universitas di seluruh Indonesia yang mengikuti pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara atau sistem alih kredit dari teknologi informasi atau Permata Sakti. Ini program dari Kampus Merdeka Belajar tahun 2020 oleh Pak Presiden Pak Jokowi, dan kita bersyukur juga mereka bisa mengikuti event-event secara nasional. Semoga nanti ke depan juga bisa secara internasional. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati dan saya kasihi, saya tidak akan berpanjang lebar karena kita baru saja juga menyelesaikan rapat tahunan daripada yayasan, dan pada hari ini kita berkumpul sebagian besar sivitas akademika yang saya minta untuk hadir. Jadi semua nasihat atau petunjuk waktu upacara 17 Agustus sudah saya sampaikan secara singkat dan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pak Wagub. Oleh karena itu saya akhiri sambutan atau pengantar saya ini dengan perkenalan tadi, dan juga tentu harapan saya pada rektor baru. Di era globalisasi kita harus berani berubah atau move on, atau kita harus berani melakukan disruption. Kalau kita bergerak cepat, UCB pasti meleset. Program Presiden itu adalah bergerak cepat, ekonomi Indonesia melesat, bukan meleset ya. Jadi pasti melesat. Saya yakin itu. Oleh karena itu harapan saya bahwa apa yang kita sudah putuskan di dalam rapat tahunan kemarin, kita harus buat terobosan-terobosan untuk UCB dan juga untuk daerah ini, Nusa Tenggara Timur, di mana Pak Wagub dan Pak Sekretaris Aldo Dikti
saya bilang ini sudah era digital moment. Orang bisa bekerja di mana-mana pakai laptop saja. Kita di desa, kita di kampung, tetapi kalau ilmunya dan wawasannya dan dibantu oleh pemerintah dengan teknologi, kita sudah bisa bekerja. Kita di Korbano pun kita bisa bekerja untuk orang di Amerika, di Australia, di Eropa dan seterusnya. Nah, inilah bagaimana citra bangsa dengan rektor yang baru tadi kita bisa buat universitas prodi-prodi yang sesuai dengan arahan daripada Presiden untuk menunjukkan daerah 3T, tertinggal, terluar, termiskin. Saya bilang jangan tambah 1T, yaitu tertipu. Nah, inilah tugas daripada para pendidik di daerah ini sendiri. Kalau kita mau berubah, kita mau disruption, maka pasti bisa jadi. Saya sudah titip buat Pak Rektor yang baru bahwa ke depan prodi digital bisnis, prodi bisnis entrepreneur, prodi vokasional harus bisa kita laksanakan walaupun kita baru 1 tahun 4 bulan, dan ini pasti disupport oleh Pak Erlangga. Kita berikan tepuk tangan juga Dikti hadir pada saat ini. Karena itu saya yakin bahwa satu-satunya yang konstan dan tetap di dalam kehidupan ini di dunia di mana saja di era globalisasi ini adalah perubahan. Jadi kita harus berani melakukan perubahan. Terakhir, pada peristiwa yang bermartabat ini, secara khusus saya atas nama Dewan Pembina, Penasihat, Pengawas, dan Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri menyampaikan limpah terima kasih kepada yang pertama Gubernur Nusa Tenggara Timur yang langsung dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur. Juga terima kasih kepada pemerintah kota yang diwakili oleh teman-teman dari kota, dan ada terima kasih khusus buat Sekretaris Eldo Dikti Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andos Erlangga Mas Diana MC, yang mana saya mendapat informasi bahwa kita telah menerima 78 orang mahasiswa yang disetujui oleh Dodikti 8 dan Dodikti 15 untuk menerima uang kuliah tunggal atau program dari Presiden ini, UKT, yang diberikan oleh Mendikbud. Tepuk tangan dulu buat kita semua, terima kasih. Ini baru 78 orang, saya berharap bisa 780 orang nanti menerima, karena ini kita di daerah 3T, Pak. Juga terima kasih Pak Aden Erlangga bahwa melalui kesempatan yang baik ini UCB bisa disetujui juga untuk mendapatkan tambahan kuota kartu Indonesia Pintar. Saat ini kita baru dapat 50 dari mahasiswa, kurang lebih hampir 2000 mahasiswa ini, dan sekali lagi walaupun kita di tengah kota, tapi banyak sekali orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya di perguruan-perguruan tinggi yang baik dan bermutu. Oleh karena itu, kalau Bapak tidak berkeberatan, ke depan kami bisa mendapatkan tambah kuota, mungkin 250 yang bisa dapat KIP ini. Terima kasih, tepuk tangan juga buat kita semua. Dan tentu juga terima kasih buat Pak Dr. Jeffrey Yap, MKes, sebagai rektor atau mantan sebelumnya, yang sudah melakukan yang terbaik di dalam pengelolaan lembaga ini, yayasan ini mulai dari sedikit, sudah 13 tahun, dan hari ini kita bisa menginjak ke universitas yang baru. Dan selamat datang, selamat bertugas buat Pak Dr. Franz Lesman dan para wakil-wakil dan seluruhnya. Setelah hari ini kita melantik rektor, besok tentu rektor dan para wakil rektor akan melantik bawahannya di bawah sebagai sekretaris dan akademika daripada lembaga ini. Saya juga berterima kasih kepada ketua-ketua prodi yang sudah bekerja keras dan membantu sehingga kita mulai dari prodi yang kecil-kecil dan bisa berkembang sampai dengan saat ini. Terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah dipercayakan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Dan juga tentu kepada semua Bapak Ibu hadirin yang hadir dan siapa saja yang tidak saya sebutkan satu persatu di dalam kesempatan ini.
akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada semua dan terima kasih sekali lagi untuk semua undangan yang hadir, saya mengakhiri sambutan atau pengantar saya ini dan memohon kesediaan Pak Wagub dan Pak Sekretaris untuk juga memberikan petua dan arahan bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya dan sehat. Terima kasih. Sambutan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 15 Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ade Erlangga Mastiana, Magister Sains, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih waktu yang telah disampaikan oleh MC dan juga tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan Pak Abraham atau yang lebih dikenal Pak Paul ya. Pak Abraham Dianto, Pak Wagub yang saya hormati, beliau orang yang sudah sangat berpengalaman dan dia juga adalah senior saya yang juga menjadi inisiator yang berbagai macam legislasi yang telah dilahirkan di DPR RI. Yang saya hormati Pak Frans Salsman sebagai Rektor Universitas Citra Bangsa beserta para rektornya, tokoh rohaniawan, Bapak semua para pimpinan dari berbagai universitas dan juga Halo dari universitas perdana yang saya hormati. Ketika saya dilatih menjadi sekretaris LLD, sebelumnya saya menjadi Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya lagi saya menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. Sebelumnya lagi pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pernah menjadi Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Training Center punya Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta. Lalu kemudian pernah menjadi Direktur Informasi, pernah menjadi Asisten Deputi juga di kementerian yang berbeda-beda. Memang saya memiliki beberapa pengalaman di dalam pengembangan organisasi yang baru. Barangkali juga di sini saya memang berkhidmat untuk NTT. NTT mudah-mudahan ya dengan adanya LLDT yang baru kita berpisah atau berlepas dari LLDT 8. Nanti per 1 Januari tahun 2021 pelayanan itu sudah di Kupang. Untuk tahun 2020 kami masih pembahasan bersama dengan Dikti, dengan Biro Perencanaan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Keuangan, Direktur Sumber Daya, Direktur Kelembagaan, dan Direktur Belmawa.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Ibu Sekretaris Dirjen dan Pak Dirjen Dikti, dan juga kita sekarang diampu juga oleh Dirjen baru. Kalau dulu hanya Dikti, sekarang ada Dirjen baru, Dirjen Diksi namanya, Dirjen Vokasi. Dirjen Vokasi juga ada 3 direktur. Yang pertama Direktur Vokasi, lalu yang kedua Direktur khusus untuk SMK. SMK dulu ada di Dikdasmen. Dulu Pak Irfan kan asli dari Dikdasmen. Jadi LPMP ini adalah di bawah Dirjen Dikdasmen. Sekarang namanya berubah menjadi Dirjen PAUD dan Dikdasmen. Jadi 2 dirjen digabung menjadi 1. Ada 2 dirjen, ada 2 direktur masuk ke vokasi. Ya, dia namanya direktur kursus. Sekarang ada namanya direktur kursus masuk di Dirjen Vokasi. Satu lagi ada direktur Dikmas, ya, direktur pendidikan kemasyarakatan yang ada di Dikdas, ya, Dikdas PAUD Dikdasmen. Jadi ini sebagai latar belakang struktur supaya Bapak juga nanti Pak Frans bisa urus-urus segala macam, bisa tahu ini nyambungnya kemana gitu ya. Nanti saya guide juga nanti Pak Frans dari UCB atau teman-teman dari NTT ini mau urus ini ke direktorat. Di vokasi juga ada direktorat semacam kelembagaan, direktorat kerjasamanya, ya, direktorat kerjasama atau direktorat harmonisasi. Nah itu ada mungkin nanti Pak Frans bisa juga kerjasama. Ada direktur vokasinya juga ada, direktur kursusnya juga ada. Nanti mungkin ada kursus-kursus, ya, itu juga bisa dikembangkan oleh perguruan tinggi. Lalu kalau Belmawa atau kelembagaan itu memang sudah dari dulu. LL Dikti itu kan ada khusus untuk tipe B. Tipe B itu hanya ada 3 eselon 3 dulu, sebelum SOTK yang baru. SOTK yang baru cuma hanya ada 1 eselon 3 khusus menangani TU. Jadi urusan administrasi. Semua urusan yang lain masuk difungsionalkan semua. Jadi di bawah koordinasi nanti ada koordinasi namanya koordinasi kelembagaan. Kalau dulu namanya bagian kelembagaan, koordinasi kelembagaan dan sistem informasi. Satunya lagi adalah dulu namanya bagian akademik, kemahasiswaan dan sumber daya. Sekarang namanya koordinasi bidang akademik, bidang sumber daya dan bidang kemahasiswaan. Jadi nanti suruh urus sertifikasi dosen, urus angka kredit, ya, itu ada di bawah bidang itu, ya, yang sekarang namanya diserahkan namanya fungsional, ya. Semua di Kementerian Pendidikan Kebudayaan semuanya di bawah eselon 2 juga tidak semuanya ada kabak. Eselon 2 ada yang langsung subbak, selebihnya fungsional. Jadi nggak ada yang eselon 3-nya juga nggak ada. Ya, jadi berubah total semua sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya ada beberapa kabak saja. Tapi sebenarnya fungsional itu sebenarnya hak dan kewajibannya mungkin lebih enak. Karena fungsional itu relatif dia akan fokus kerja, meningkatkan prestasi, naik bisa 2 tahun sekali, naik pangkat bisa 2 tahun sekali, ya, seperti Prof. Frans kan
naik pangkat juga cepat tergantung angka kreditnya. Sama dengan fungsional yang lain juga sama. Di LLDK juga begitu. Di Pak Irfan juga dulunya ada 3, ada 5 ya. Ada 5 eselon 3, eselon 4, tinggal 1. Tinggal 1 eselon 4. Jadi yang 4-nya hilang. Selebihnya fungsional. Karena itu perintah dari Pak Jokowi. Pak Jokowi untuk melakukan efisiensi sekaligus juga untuk koordinasi. Mungkin tahap-tahap sekarang kita agak kesulitan untuk bekerja merespon semacam itu. Oleh karena itu ini SOTK khusus LLDK baru kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. 2 minggu lalu SOTK khusus untuk LLDK baru turun. Ini memang keluhan dari seluruh Indonesia, ya Prof. Frans ya. Keluhan dari seluruh Indonesia nanti bagaimana pelayanan untuk perguruan tinggi. Ya tentu karena kan industri yang sekarang itu harus berubah semua. Ya, kita harus melakukan proses adaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini. Ya kita memang tidak boleh mengeluh, apalagi kita pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan siap ditempatkan di mana saja, termasuk saya siap ditempatkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NTT. Tapi nanti kalau sudah bagus, sudah LLDK sudah bagus, nanti saya silahkan ya, transfernya sudah jalan, lembaganya sudah jalan, sudah bagus, sudah running, silahkan nanti teman-teman untuk bisa kembangkan ya. Barangkali saya bisa bantu karena relatif semua teman-teman di Kementerian Pendidikan Kebudayaan relatif saya mengenalnya secara pribadi ya, orang per orang bisa. Jadi mungkin nanti Pak Frans dan teman-teman semua nanti kalau misalnya butuh apa komunikasi sama saya, nanti ketemu siapa ya. Termasuk juga teman-teman yang ada dari perguruan tinggi yang lain. Nanti kalau saya ngomong hanya untuk UCB saja kan nanti ya jelas yang lainnya. Jadi kita harus adil juga kan. Tadi sumpahnya kan harus adil tadi kan. Tidak melihat golongan, agama, suku, ya kan. Kita harus bisa adil kepada semuanya. Kepada tapi saya yakin di bawah Pak Paul atau Pak Abraham ini dan Pak Rektor, saya yakin UCB mungkin 2-3 tahun langsung melesat. Kuncinya dengan kasih. Ya, kasih itu kan ada komitmen. Ya, komitmen kita bagaimana untuk mengembangkan pendidikan kita di NTT itu harus kuat. Yang kedua akhlak. Akhlak itu bagaimana kita harus bekerja memimpin dengan hati, bukan dengan egoisme, ya, bukan dengan nafsu, bukan karena wah saya merasa ini hebat. Ya, saya sendiri nggak ada artinya dibandingkan senior saya Pak Wagub, ya, Pak Bram. Kalau di Jakarta manggilnya Pak Abraham tuh Pak Bram ya kalau di sini. Jadi Pak Abraham, ya, Pak Frans, ya, saya mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita memimpin dengan hati, saya yakin semua akan sukses. Begitu Romo ya, saya yakin ya, kita semua akan sukses kalau kita memimpin dengan hati yang bersih. Ya. Kita semua, apalagi kita bergerak di bidang pendidikan, adalah bergerak di bidang penguatan karakter. Lalu yang S-nya memang kita harus sinergi. Betul, saya setuju betul terhadap kasih ini, sinergitas. Tadi saya sampaikan ke Pak Frans juga ke Pak Paul. Ada peluang di sini kan kuatnya di bidang kesehatan. Ada peluang untuk kita bekerja sama khusus di bidang nurse, ya, supply perawat ke seluruh dunia. Ya. Orang-orangnya bisa dari NTT.
Jadi teman-teman dari Filipina sudah koordinasi dengan saya, nanti manfaatkan saja ya, manfaatkan ya, nanti saya fasilitasi mungkin kerjasama langsung nanti dengan berbagai macam pihak yang ada di Filipina atau dengan yang lain ya. Kebetulan kan dulu saya mengkoordinasikan seluruh atase kebudayaan, atase pendidikan kebudayaan seluruh dunia. Kita tuh ada 20 atase. Itu juga kita bisa akses. UCB dan perguruan tinggi swasta yang lain di NTT bisa akses itu. Nanti saya bantu juga. Ya. Saya bantu gimana kita akses untuk bisa mengembangkan kerjasama atau berbagai macam peluang-peluang yang bagus. Dan memang tapi kita harus serius. Ya, harus serius, betul. Saya tawarkan waktu itu Pak Frans sudah pernah ketemu sama saya di hotel. Ada mungkin 3 jam saya ngobrol sama beliau malam-malam sampai tekan-tekan beliau. Kalau saya punya daya tahan yang tinggi sama seperti Bapak, biasa begadang ya. Jadi ngobrol macam-macam ya. Nanti peluang kerjasama itu kita kembangkan bersama-sama. Informasikan juga ke teman-teman perguruan tinggi yang lain di NTT ya, supaya NTT bisa melesat, bukan meleset ya. Saya setuju terhadap Pak Ketua Yayasan tadi, bisa melesat cepat. UCB ini kan baru 1 tahun Pak ya, 4 bulan. 1 tahun 4 bulan itu saya kira memang ini sudah bagus, prestasi yang bagus. Nanti LLM ini 15. Apa yang mungkin ini namanya lembaga baru. Kalau ada kurang-kurang sedikit, malu juga. Karena kita kan masih belajar. Kita ada 17 yang sudah dimasukkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 17 orang ASN. Dulu sudah di-assessment oleh Pemda atas perintah Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta untuk dilakukan pemetaan, ya, namanya assessment juga, ya, pemetaan. Jadi itu kita ditambah dengan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lain yang sudah ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengurusi LLM. Saya juga disupport juga oleh Pak Irfan dalam berbagai macam hal. Pak Irfan ini betul-betul diperintahkan oleh Dirjen Investment ya, sebagai perwakilan yang ada di NTT. Pak Dirjennya waktu itu Pak Haris ngomong sama saya juga, komunikasi sama Pak Irfan. Lalu kemudian di-PLT-kan ke Pak Hamid koordinasi juga dengan saya. Lalu saya koordinasi dengan Dirjen Pak Tanto juga, dibantu betul. Saya dibantu betul, langsung diperintahkan Pak Irfan untuk membantu terbentuknya LLDG 15. Jadi saya sungguh berutang budi sama Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Pak Irfan walaupun bukan asli NTT, tapi beliau sangat berkhidmat ya untuk membantu NTT. Ya, tepuk tangan lagi. Ini sekaligus perkenalan saja ya. Salah LPMP Pak. Ya. Ya. Dari Kepala LPMP NTT. Ya. Jadi kalau NTT kalau di bawah LLM 15 nantinya bukan nanti tuan tol. Nanti terus terjang, ya, terjang kemajuan kita di bidang pendidikan kita. Ya. Setuju nggak? Ya, ya. Jadi kalau kita mau maju memang dari hati kita memang harus maju. Tapi saya yakin karena guru-guru saya banyak orang ini. Profesor Goris Terang, guru saya. Saya belajar 1 tahun khusus dengan Profesor Goris Terang. Sudah wafat ya, sudah wafat. Juga teman saya Pak Sony Kerap, ya.
guru saya juga Pak Robert M. Zakar Lawang, juga guru saya. Ya, banyak juga guru-guru saya yang banyak dari STF, ya, STF Dialga. Ya, banyak guru-guru saya. Kayak misalnya Pater Formatif Susenom Romuji, ya, juga kayak Pak Andreas Sarjana, ya. Pak Andreas itu orang Jawa juga, tapi beliau tuh ahli filsafat tapi menggeluti di bidang komunikasi. Prof. Alo ya, menggeluti di bidang komunikasi. Lalu Pak Anhar Gonggong juga, ya, guru saya berguru juga sama beliau sejak jadi direktur Ditjalatra. Ya. Jadi NTT pasti maju, UCP pasti maju. Tadi saya lihat kan nanti Pak Frans kepegawaiannya nanti langsung LLDT 15, bukan LLDT 8 lagi nanti. Ya, jadi nanti dipindah nanti. Di sini kan banyak yang diperbantukan ya, dari pegawai negeri yang diperbantukan. Nah, itu nanti segala urus itu bisa ke LLDT 15 nanti tahun depan. Mohon dibimbing Pak Wagub. Ya Pak Wagub ya, mohon dibimbing nanti kami ya LLDT 15 namanya masih baru ya. Pak Bram, Pak Paul ya. Nanti kita bisa silaturahmi, komunikasi. Kita nggak usah ada jarak karena saya kan LLDT itu kan menangani bukan hanya swasta saja tapi juga negeri juga. Jadi nanti nggak ada namanya disparitas antara kita sama semua. Yang penting bagaimana kita berkhidmat untuk pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Apalagi kalau ini kan lembaga pendidikannya banyak di antar pulau ya, banyak ya. Nanti saya sekaligus minta dibantu sama Pak Wagub kalau saya bersilaturahmi ke daerah mana nanti Pak Wagub. Saya juga belum ke ruangan Pak Wagub khusus nih, karena memang Pak Wagub ini sibuk sekali ya. Tapi saya sudah ketemu Pak Sekda, sudah ketemu Pak Kepala Badan Aset, sudah. Asetnya juga sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia ya. CQ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanah itu tanah yang dihibahkan dari Pemprov, sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Saya juga dibantu Kepala BPN Provinsi, dibantu juga Kepala BPN Kota. Langsung saya komunikasi langsung saya urus sendiri. Enggak minta bantu urus yang lain, saya tongkrongin sendiri itu urus. Nanti segala macam urus itu juga ya, nanti bersama-sama dengan saya urus satu persatu. Kalau misalnya Bapak ada kendala, komunikasi sama yang lain. Pak Frans komunikasi sama saya ya, atau siapa saja bisa komunikasi sama saya. Nanti yang terkait soal kepegawaian nanti khusus untuk dosen ada di bawah sumber daya. Untuk internal ada di biro, ada di Kabak Tata Usaha nanti. Kalau untuk internal, pegawai internal. Nanti kalau perlu urus ke pusat, ya coba nanti komunikasi juga ya sama saya barangkali gimana yang harus dilakukan. Karena itu kan teman-teman kita juga di pusat. Tapi mohon dimaklumi juga, karena pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kurang lebih 126.000. Dan itu harus masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seringkali terlambat juga tuh. Ya, apalagi sekarang Kemdikti masuk ke Kemdikbud. Ini juga lagi riuh istilahnya. Lagi agak hektik. Ya, itu bisa tanya sama Pak Irfan. Pak Irfan tuh orang pusat yang ditaruh di NTT, ya kan? Kalau orang NTT pasti sudah kenal sama Pak Irfan. Jadi orang pusat, termasuk nanti LLDT adalah pegawai pusat.
Jadi semua itu sudah diserahkan, yang 17 orang itu sudah diserahkan, berarti menjadi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Koordinasinya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti tunjangan kinerja dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Selamat pada Prof. Franz Salzman. Luar biasa nih, namanya juga salesman. Salesman itu pandai menjual kan gitu ya. Jadi selamat berjuang, selamat bekerja dengan para wareknya juga. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih kepada Pak Wagub yang sudah membimbing kita semua, ya, mengarahkan kita semua. Apalagi beliau ini kan sama Pak Jokowi ini sebenarnya kembarannya, tapi yang satu kurus, yang satu beliau nih lebih senior. Jadi kalau Pak Jokowi atau Pak Wagub minta apa sama Pak Jokowi pasti dikasih. Termasuk juga nanti kalau LL Dikti perlu apa, nanti saya minta bantuan juga sama Pak Wagub juga kan gitu ya. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Anies Joseph A. Maisoi, Magister Manajemen, disilakan. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, Pak Erlangga dan teman-teman, NTT ini ada 3 julukan, Pak. Yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur, yang kedua adalah Nusa terindah toleransinya, yang ketiga adalah New Territory Tourism. Jadi karena kita sudah dijuluki, diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Nusa terindah toleransinya, maka kita harus menularkan salam kebinekaan ini sampai ke seluruh Nusantara. Karena Pancasila embrionya dari Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, salam kebinekaan itu kita harus tularkan ke seluruh penjuru Nusantara. Oleh sebab itu, kita ada di ruangan ini sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menjawab. Yang bukan warga Indonesia boleh tidak menjawab. Tapi kalau masih warga negara Indonesia, saya kira harus menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Ya, merdeka bukan saya PDIP, tapi merdeka untuk 17 Agustus. Yang saya hormati anggota DPD Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan, ini saya mesti hafal nih, Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Pak Paul, kalau di DPD biasa dipanggil Abraham, sama aja, Abraham, Ibrahim sama Pak. Itu. Yang saya hormati, saya banggakan, Kepala L2 Dikti sekaligus merangkap sebagai Sekretaris L2 Dikti 15 Nusa Tenggara Timur, adik saya, sahabat saya, Pak Ade Erlangga. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Pak Irfan, Ketua LPMP. Yang saya hormati Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Ketua Yayasan. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Citra Mandiri. Yang saya hormati, kalau sekarang Wakil Rektor, kalau dulu zaman kami masih Purek, pembantu Rektor, kalau sekarang namanya Wakil Rektor. Yang saya hormati Pater yang sudah datang, Ibu Pendeta,
Yang saya hormati dan saya banggakan para rektor se-Nusa Tenggara Timur, baik negeri maupun swasta. Saya lihat di sini ada Profesor Alo, ya, Profesor Alo Lilberi. Yang saya hormati para pimpinan OPD, saya bawa ada Gespang Paul, saya bawa juga staf ahli Ibu Erni. Yang saya hormati Ikatan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Profesor Dr. Hieronymus Fernandes atau yang mewakili, Wali Kota Kupang atau yang mewakili, para anggota DPR yang saya hormati, segenap sivitas akademika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, segenap insan pers dan media massa. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada suatu istilah yang sangat luar biasa. Non scholae setite disimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, tapi kita belajar untuk hidup. Maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan di dunia ini. Saya kira tidak berlebihan. Aristoteles, Plato, mereka belajar di bawah pohon. Tetapi sekarang kita memiliki gedung, kita memiliki struktur organisasi, kita memiliki tata kerja yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya kira kehadiran universitas sangat kita butuhkan. Tetapi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah Nusa Tenggara Timur biasa dijuluki sebagai provinsi orang buangan. Kalau dari pusat mau datang ke Nusa Tenggara Timur, itu biasanya nanti saya buang kau ke Nusa Tenggara Timur. Itu dulu. Tapi sekarang sampai ke NTT nikmati ada taranya. Jadi kalau orang dari pusat datang, termasuk Pak Erlangga, termasuk saya dan Pak Victor ini orang buangan dari Jakarta, Pak, datang ke Nusa Tenggara Timur. Pak Paul ini juga orang buangan dari Jakarta terus ke sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam perguruan tinggi itu ada perubahan yang sangat luar biasa, sangat cepat. Lagi-lagi saya meminjam istilah yang dipopulerkan para ahli pedagogik, para ahli pendidikan dulu. Kita sebut aja Plato, Thomas Aquino, Aristoteles, mereka yang semua ahli pedagogik. Karena bagaimanapun juga proses didaktik metodik, proses belajar mengajar tidak terlepas dari pedagogik. Beliau mengatakan, tempora mutatur, ethnos mutatur in illis. Waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Tidak bisa tidak, kita harus berubah. Begitupun juga perguruan tinggi. Tadi Pak Erlangga, waktu juga berubah. Kemarinnya ada 2 departemen, ada Menteri Pendidikan Dikti dan Riset. Sekarang masuk kembali lagi, gabung lagi di Mendikbud. Jadi harus berubah. Jadi kita juga harus berubah di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang perguruan tinggi atau universitas, salah satu bentuknya perguruan tinggi adalah universitas, dibutuhkan kasih. Saya kira tidak berkelebihan Pak Paul. Begitu Pak Paul mengatakan mempopulerkan kasih ini, saya kira ini sangat luar biasa. Kasih ini tidak hanya monopoli bagi Kristiani. Di Muslim juga ada kasih. Di Muslim itu ada yang namanya nafsu amarah, lawamah, safiyah, dan mutmainah. Kalau orang terlalu amarah, terlalu rawamah, dia pasti akan kebablasan. Tetapi dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah itulah antara safiyah dan mutmainah yang orang Kristen mengatakan kasih. Oleh sebab itu, kalau tadi kita mengatakan bahwa mengelola perguruan tinggi dengan hati, maka keserasian perasaan di antara sivitas akademika, di antara komponen-komponen yang bergerak di dunia pendidikan ini harus dibutuhkan. Saya sangat sependapat bahwa ada komitmen
ada akhlak. Jadi seorang pendidik tidak sama dengan hanya seorang menjadi pengajar. Seorang pengajar hanya transfer of knowledge. Walaupun definisi pendidikan sekarang sudah berubah, tapi substansinya pasti tetap berlaku. Definisi pendidikan dari pedagogik yaitu proses kegiatan yang terdiri dari bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang ditularkan kepada generasi muda untuk memiliki kompetensi, dan kompetensi itu salah satunya adalah akhlak. Kita lihat kalau kompetensi memiliki knowledge, skill, dan attitude. Attitude itu salah satunya adalah akhlak. Dengan demikian Bapak Ibu, menjadi pendidik tugasnya adalah sangat mulia dan berat. Kalau hanya ngajar, oke, transfer of knowledge. Datang, baca buku, transfer knowledge, selesai. Tetapi pedagogik bukan itu. Pedagogik bisa bimbingan, bisa counseling, bisa bimbingan, bisa pengajaran, dan atau strip latihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suatu perguruan tinggi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ada kolaborasi, harus ada harmonisasi antara yayasan, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan universitas, dan pimpinan-pimpinan prodi maupun terhadap mahasiswa. Ya. Dan bagaimana kita menularkan kepada mahasiswa? Karena adik-adik mahasiswa, ya saya memang baru 40 tahun menjadi guru, jadi mulai dari guru SMA sampai dosen. Biasanya para mahasiswa itu ada namanya penyakit Plankortas. Anak-anak saya pasti tahu tuh penyakit Plankortas tuh. Besoknya mau ujian, baru malam ini belajar. Itu pasti. Begitu sampai di ruangan belajar, ada kertas yang lempar ke sana, ada yang dorong ke sana, kaki dorong ke sana, dorong ke kiri. Akhirnya demam punggung. Demam punggung itu namanya Plankortas. Ya, tidak bisa kerja karena soalnya terlalu susah. Bukan soalnya susah, tapi kita yang menyusahkan diri karena tidak belajar. Begitu sudah keluar dari ruangan, sehat bugar. Jadi anak-anakku sekalian, NTT sangat membutuhkan Anda sekalian. Anda tidak kalah dengan orang-orang lain di muka bumi ini. Saya tidak mengatakan hanya di Indonesia, tapi di muka bumi ini harus bisa. Ya. Banyak senior-senior Anda yang sekolahnya bahkan sampai ke luar negeri yang sangat luar biasa juga. Ya. Sudah banyak sekali orang NTT di sana. Bukan saya bermaksud hanya untuk sukuisme, tapi memang NTT ini harus kita kembangkan dari sudut pendidikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah meresmikan L2 Dikti 15 di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, segala urusan kita bisa lebih mudah di Kupang dan tidak lagi kita ke Denpasar. Oleh sebab itu, saya terima kasih juga sudah mengangkat Sekretaris dan PLT L2 Dikti, Pak Ade Erlangga. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Ini orang NTT ini orangnya keras-keras, Pak. Mukanya, Pak, tapi hatinya lembut bagikan salju, Pak. Orang NTT kalau di Muslim, Pak, ada istilah namanya kulihat walau kana muran, Pak. Katakan benar itu benar, katakan salah itu salah, walaupun pahit rasanya. Itulah orang NTT. Dia biasa ngomong di depan-depan aja, tapi hatinya luar biasa, Pak. Pak Erlangga begitu sudah kenal dengan orang NTT pasti akan jatuh cinta. Tapi bukan jatuh cinta kepada cewek, Pak, karena sudah ada istri saya tahu. Tapi jatuh cinta kepada orang-orang yang di NTT ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pimpinan daerah, saya berkeinginan semua perguruan tinggi Nusa Tenggara Timur dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terlebih di bidang penelitian dan pengembangan. Karena salah satu ciri dari perguruan tinggi, kebetulan saya juga mantan Pansus Undang-Undang 12 tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, salah satunya adalah kebenaran ilmiah. Karena kalau pemerintah tidak menggunakan kebenaran ilmiah yang ada di perguruan tinggi,
maka kebenaran yang ada di pemerintahan itu diragukan. Karena satu-satunya undang-undang yang menyatakan harus berprinsip kepada kebenaran ilmiah adalah di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan supaya mari kita berkolaborasi, tidak hanya sekedar koordinasi, tapi berkolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Provisiat, Pak Rektor dan pembantu Rektor, saya juga sangat bangga kepada Pak Rektor. Ini teman lama saya, luar biasa beliau, mulai dari bawah sampai sekarang sudah menjadi profesor. Mari kita tepuk tangan untuk Rektor kita, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira pemerintah Nusa Tenggara Timur saat sekarang kita lagi giat-giatnya untuk menghindari COVID-19. Puji Tuhan, alhamdulillah Nusa Tenggara Timur ini diberikan karunia matahari yang cukup terik dan obat-obatan di sekitar kita yang sangat luar biasa. Kita ada kelor, marungga. Bapak Ibu, kelor itu tidak main-main. Setan aja takut. Coba siapa di ruangan ini yang ada magic? Begitu ambil daun kelor pasti kabur semua. Apalagi corona. Tetapi tetap pakai masker, tetap jangan mentah-mentah kita ada kelor tidak pakai masker, tidak boleh. Jaga jarak tetap. Pada saat kami rapat di Bogor, begitu lapor, Presiden mengatakan terima kasih Pak Wagub karena NTT virus coronanya sedikit. Saya mengatakan Bapak kami tidak kerja. Saya dan Pak Victor tidak kerja, Pak. Omong kosong kalau bilang kami kerja untuk meniadakan COVID itu. Kami ini disayangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa sayang dengan orang NTT, bukan kami yang kerja. Karena orang NTT ini orang baik semua. Jadi maka itu Tuhan sayang kepada kita di orang NTT. Yang mati itu bukan kena COVID, Pak Erlangga. Yang mati itu dia sakit jantung. Begitu sakit jantung, masuk di ruangan di sana, periksa kebetulan itu masih ada virus yang bertebaran di situ, masuk ke itu corona di dalamnya. Begitu di swab ada coronanya, padahal dia sudah sakit jantung sebenarnya. Dia mati itu kena sakit jantung, bukan kena corona. Tetapi Bapak Ibu, yang kita takut di Nusa Tenggara Timur penyakit lain, penyakit kemiskinan, penyakit kemelaratan, DBD yang sangat tinggi, tertinggi di Indonesia. Kita sudah 56 orang meninggal DBD. Itu yang kita harus waspadai bersama. Tapi saya mengajak kita semua semangat untuk membasmi corona ini kita tularkan kepada kegiatan-kegiatan lain untuk membasmi penyakit-penyakit yang lain. Saya kira itu aja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk datang ke perguruan tinggi ini atau ke universitas ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi Pak, mari kita jawab bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih. Kita semua
Segala puji syukur bagi nama Tuhan Yesus. Kami tahu hari ini ada dalam perkenan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Universitas Citra Bangsa. Di tempat ini Engkau memberkati. Di tempat ini ada beberapa. Dan mulai hari ini sebagai hamba Allah, hamba memberkati rektor, wakil-wakil rektor, bahkan semua jajaran dari universitas ini. Mereka bekerja dengan pengharapan daripada Engkau. Mereka bekerja dengan kasih daripada Engkau. Dan lewat orang-orang hebat ini menjadikan generasi di NTT menjadi generasi yang takut akan Tuhan, memiliki karakter Kristus. Pakai mereka menjadi tenaga-tenaga pendidik yang memiliki hati untuk terus membimbing generasi ini berjalan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun dari tempat ini mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia diberkati. Kami percaya NTT diberkati di dalam nama Yesus. Kami tidak tertinggal lagi, tapi di tempat ini ada berkat Allah. NTT diberkati di dalam nama Yesus. Dan dari tempat ini akan muncul orang-orang hebat. Bahkan dari Universitas Citra Bangsa akan keluar orang-orang hebat yang memberitakan bahwa Yesus ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk acara ini. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami tahu semuanya terjadi karena Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Diberkati Bapak Ibu saudara-saudari dengan kasih daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau diberkati dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah terlibat dan berkenan hadir mendukung kelancaran acara ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Insinyur Abraham Paulianto, Bapak Ade Erlangga. Terima kasih beserta seluruh jajaran yang hadir. Organisasi provinsi turut hadir juga di sini. Ikatan Apoteker Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih. Singkatnya terima kasih untuk kita semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo